Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita hidup di zaman yang mengagungkan suara yang paling keras. Hari ini siapa yang paling dikenal dan populer di media sosial? Yaitu mereka yang paling vokal. Siapa yang dianggap paling kuat? Biasanya mereka yang dianggap bisa melakukan sesuatu dengan tegas. Siapa yang paling sukses? Hari ini orang melihatnya, yaitu mereka yang sering terlihat. Sudah kalau kita tidak bisa seperti berteriak atau tidak menonjol, kita sepertinya tidak akan dianggap. Tapi hari ini kita melihat sesuatu yang mengejutkan bahwa Yesus, Sang Mesias, Raja dari segala raja, justru memilih jalan yang sunyi. Dia tidak mengejar panggung, dia tidak membangun branding, dia membangun satu tujuan yang jelas untuk hidup manusia. Hari ini kabar baik yang kita mau dengar adalah Yesus tidak datang untuk menghancurkan hidup kita. Dia datang untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Mari kita mau membaca dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-15b sampai ke-21. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat pembacaan yang menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus menjadi populer karena banyak orang yang mengikuti dia. Tapi dia tidak pernah bergantung kepada suara dan juga teriakan banyak orang yang memuji-muji dia. Ia melakukan semuanya itu justru dengan belas kasihan tanpa membeda-bedakan. Di sini kita mendapati sebuah catatan kecil bahwa dia melarang murid-muridnya untuk memberitahukan apa yang dia bisa sanggup lakukan. Karena Tuhan Yesus tidak mau jati dirinya itu dibentuk oleh karena sensasi pengakuan banyak orang ataupun kepentingan-kepentingan politik ataupun agenda massa yang tertarik kepada dia. Dia ingin justru orang melihat jalan yang sunyi, jalan penderitaan menuju salib, bukan jalan yang diagung-agungkan sebagaimana bayangan banyak orang. Saudara, di sini ada satu perbedaan kita waktu kita berkaca untuk hidup kita. Apakah kita melakukan sesuatu yang benar untuk Tuhan? Atau kita melakukan sesuatu yang benar agar hanya dilihat orang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius mengutip nubuat dari Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan. Saudara, ini adalah satu pujian servant songs tentang gambaran Mesias yang dijanjikan itu. Yesus adalah penggenapan daripada rencana Allah, bukan sekadar nabi ataupun guru moral, ataupun mereka yang menganggap Yesus bisa melakukan banyak kuasa dan mujizat. Tetapi Mesias yang diurapi oleh Roh Allah untuk sebuah misi penyelamatan. Disebutkan ada 3 identitas yang dijelaskan di sini, yaitu Yesus yang dipilih, dikasihi dan berkenan. Karena ia hadir untuk sebuah misi Tuhan. Dia dikasihi dari Bapa, bukan karena pengakuan dari banyak orang. Dia berkenan karena ada Tuhan di surga, yaitu Allah Bapa yang mengakui dia. Saudara, nilai hidup kita sebenarnya dibangun bukan daripada siapa orang lain bagi kita, tetapi siapa Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Dan kalau kita melanjutkan pembacaan ini, bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi pribadi yang digambarkan tidak datang dengan gaya penindasan ataupun kekerasan. Tidak pernah dia memaksakan sesuatu karena itu berhadapan ataupun dibandingkan dengan kuasa daripada kerajaan Romawi yang selalu identik dengan kekerasan, dengan paksaan, dengan otoritas yang kuat. Tapi justru dengan kelembutan daripada pribadi Tuhan Yesus itulah yang justru
menyatakan bahwa dia bisa mengerjakan misi Bapa dengan penuh kuasa. Sudah ada satu kondisi yang menarik yang digambarkan di dalam bagian ini, yaitu tentang kondisi kehidupan yang seringkali ada di dalam keputusasaan ataupun kehilangan harapan. Tapi ada metafora yang dipakai bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sekalipun dia rapuh, tapi tidak akan dibuang. Sekalipun sumbu daripada api itu bisa pudar nyalanya, atau karena lampunya mungkin minyaknya hampir habis, atau akan menjadi asap, tapi tidak akan dipadamkannya, kata Tuhan. Ini adalah inti hati daripada Yesus Kristus, bahwa ia tidak pernah menghakimi orang yang lemah. Ia memulihkan mereka yang lemah. Nah, saudara, ketika banyak orang dan bangsa-bangsa berharap kepada dia, disinilah justru berita Injil mengatakan kepada dia, bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan bukan hanya untuk sekelompok orang atau satu suku atau satu komunitas, tetapi dia menjangkau, melampaui semua suku, status, masa lalu, dan kegagalan hidup kita. Saudara, apakah kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang tidak mengejar popularitas, tapi mengejar bagaimana pemulihan itu terjadi? Kelembutan yang Yesus nyatakan itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan daripada kerajaan Allah. Hari ini kita memiliki sebuah pengharapan. Mungkin kita bisa datang dengan jujur, dengan kondisi yang lelah. Tapi dikatakan bulu yang patah itu tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Maukah kita datang kepada Yesus yang lemah lembut itu. Yang berkata bahwa aku belum selesai untuk hidupmu. Tuhan masih mau mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, harapan kita bukan berdasar pada kekuatan kita sendiri. Harapan kita hanya kepada dan di dalam nama Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami memiliki hidup yang seringkali rapuh dan juga mudah menyerah. Ada banyak beban dalam hidup kami yang membuat kami bisa patah, bisa hampir padam, kehilangan kekuatan kami. Tapi kami mau melihat kembali kepada pribadi Yesus yang memberikan pengharapan dalam hidup kami, yang tidak pernah membedakan dan selalu melihat kebutuhan semua orang. Dan kami mau datang dengan hati yang terbuka untuk mengalami hidup yang dipulihkan. Kami percaya Engkau adalah Yesus Mesias yang diberikan untuk menyelamatkan hidup kami sebagai manusia yang berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.